Sekali lagi shalom. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri. Kita punya Allah yang kasih setianya luar biasa, amin. Mazmur 86 ayat 15 berkata, tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah dan setia. Kasih setia Tuhan tak pernah habis dalam hidup kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Sungguh kami bangga punya Allah yang seperti-Mu Tuhan, yang kasih setianya selalu ada dan terus temurun dalam hidup kami. Saat ini kami bersama-sama mau tinggal dalam hadirat-Mu, mau menikmati hadirat-Mu lewat ibadah kami. Kami percaya bahwa Roh Tuhan ada di tengah kami, melawat setiap kami Tuhan. Biarlah sukacita-Mu melimpah-limpah, hadirat-Mu melimpah-limpah, memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Allah kita. Tangan Tuhan terpedang atas hidup kita, tangannya yang perkasa, memberkati setiap kita, menolong setiap kita. Haleluya. Kasih setianya tak pernah terbatalkan oleh apapun. Oh, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tak pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Ada kesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Bertepuk tangan buat Tuhan. Kasih setiamu tak pernah tertunda dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Haleluya. Akan kemudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hari. Amin. Yang perkasa, berkat, haleluya, selalu menopang hidupku, selalu pegang kata-kata berkesudahan. Berkesudahan kasih, haleluya, rahmat-Mu tak pernah habis dari tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidup, selalu. Mari bertepuk tangan di atas segala kata-kata berkesudahan kasih setianya. Berkesudahan, haleluya, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Haleluya.
dalam Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan Tuhan Dia perlindungan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat anak kita. Haleluya. Haleluya. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan, Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia sesuai dengan rancangannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Allah hadir. Allah hadir. Dia tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Dia yang memulihkan jiwa kita. Bahkan luka setiap kita, Dia yang hanya sanggup memulihkan. Dia Allah yang tak pernah berhenti bekerja. Biarlah kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau satu-satunya pemberi mukjizat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. 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 Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship. You are here. You are here, moving in me. I worship you. I worship. You are here. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you. Itulah Engkau Tuhan. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. You are here, touching every heart. I worship you. I worship. Engkau hadir menyembuhkan setiap luka. You are here. Amen. Healing every
Melihat Engkau tak pernah berhenti bekerja. Even I don't see you working, even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. When I don't see you, you never stop working. You never stop working. When I don't see you working, when you never stop working. You never stop working. You are miracle worker, promise keeper. That is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle, promise keeper. Light in the darkness, my God, that is who you are. Hallelujah, hallelujah. Engkau penjamin hidup kami, Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada Allah yang seperti-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Biarlah basikin tikian dalam malam-malam-malam-mu. Biarlah basikin tikian dalam malam-malam-malam-mu. Haleluya. Engkau Allah yang tak pernah berhenti bekerja di dalam hidup kami. Kau yang memulihkan setiap hati kami, Tuhan. Perbuatanmu ajaib, perbuatanmu dahsyat. Haleluya. Biarlah masyarakat dalam malam-malam-malam-malam. Biarlah basikin tikian dalam malam-malam-malam. Haleluya. Biarlah masyarakat dalam malam-malam-malam. Haleluya. Biarlah basikin tikian dalam malam. Biarlah masyarakat dalam malam-malam-malam.
Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Engkau jawaban atas setiap hidup kami. Engkau pemberi pengharapan Tuhan. Pengharapan yang tidak pernah berhenti. Ya Allah basyakar dalam malam-malam. Sebab perbuatan-Mu selalu ajaib dan besar. Tidak ada nama selain nama-Mu Tuhan. How great is our God, hallelujah. Sing with me, how great is our God, and all sing how great is our God. Terima kasih. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. How great, how great. Hallelujah, sing with me, how great is our God, and always sing how great, name above all name above all name. Hallelujah. You are worthy, oh, how great. My heart will sing, my heart will sing, how great is our name above all names. Name above all names. Worthy, my heart will sing how great our God. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau serukan how great is our God. Hallelujah, sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. Saya undang untuk semua, mari angkat tangan kita mau memberkati Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing hallelujah. How great is our God. Ini pengakuan kami Tuhan, Engkau Allah kami yang benar. How great is our God. Oh, sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. And always sing how great, always sing how great, and always sing hallelujah. Always sing how great. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, is our God. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan.
Engkau ada bersama dengan kami. Dan sampai hari ini Engkau terus bekerja buat kami. Engkau selalu ada buat kami. Dan Engkau selalu membuka jalan bagi kami. Karena Engkau Bapa kami. Kami anak-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Memberkati dan mengurapi kami semua. Kami siap terima firman. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Tiga Yohanes ayat yang kedua. Bunyinya di sana dalam Indonesia Modern Bible. Saudaraku yang terkasih, lebih dari segala hal, aku berdoa agar engkau makmur dan sehat, sama seperti jiwamu pun makmur. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kerinduan Tuhan tidak pernah berhenti untuk melihat anak-anaknya mengalami dan menikmati semua yang baik yang Bapa sudah sediakan bagi kita. Bapa rindu anak-anaknya melihat setiap kita hidup dalam berkemenangan. Bapa rindu melihat setiap anak-anaknya panjang umur, sehat, berhasil, dan berbahagia. Itulah kerinduan Bapa yang terbesar dalam hidup kita. Dan juga melalui firman Tuhan di dalam 3 Yohanes, dalam suratan 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua, adalah kerinduan yang sama dari Bapa rohani dari jemaat Tuhan, yaitu dia berdoa, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik. Ini adalah kerinduan dari seorang Bapa rohani kepada anak-anak rohaninya, supaya anak-anak rohaninya tetap di dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, makmur, berhasil, berbahagia di dalam setiap musim kehidupan mereka. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam praktek hidup kita, apa yang menjadi kerinduan Bapa itu seperti panggang jauh dari api. Seringkali kita bertanya, apa yang salah? Seringkali saudara yang terkasih, kita berpikir, di mana Tuhan? Di mana Bapa yang berjanji ingin melihat setiap kita anak-anaknya hidup dalam keadaan baik-baik saja, hidup dalam keadaan sehat, umur yang panjang, berbahagia, hidup dalam berkemenangan. Mungkin bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tetapi di dalam setiap masalah dan kesulitan kita bisa melihat pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan. Mungkin kita tidak selalu sehat, mungkin satu saat kita mungkin jatuh dalam kelemahan tubuh dan sakit, tapi di sana kita punya kerinduan melihat ada pertolongan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Bahkan ada mujizat Tuhan jika hal itu kita butuhkan. Tetapi saudara yang terkasih, seringkali dalam kehidupan kita tidak melihat, tidak menikmati, dan tidak menyaksikan itu. Dan akhirnya kita menjadi tawar hati, kita kecewa dengan Tuhan, kita tinggalkan Tuhan, kita masa bodoh dengan Tuhan.
Justru hal-hal itu yang membuat saudara dan saya semakin jauh dari kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat menikmati kerinduan Tuhan? Saudaraku yang terkasih, tidak banyak hal yang harus saudara dan saya lakukan. Tidak. Cuman satu yang perlu saudara dan saya kerjakan. Cuman satu yang Tuhan minta buat kita, yaitu belajarlah untuk melatih, membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidupmu. Saya ulangi, belajarlah melatih, membangun kesadaran Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Contoh yang sempurna yang dapat kita temukan di dalam Alkitab itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Apa yang membuat perjalanan Tuhan Yesus selama pelayanannya 3,5 tahun yang tercatat di dalam 4 Injil itu berkemenangan? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan Yesus selalu hidup berbahagia, tidak mengalami depresi walaupun ada tantangan, tekanan, himpitan di hadapannya. Hidup Yesus tetap kuat dan sehat di dalam keterbatasannya. Apa yang membuat itu, saudaraku yang terkasih? Alkitab mencatat Yesus lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Dia anak dari seorang tukang kayu. Bahkan bapaknya meninggal, Yusuf, ketika Yesus masih sangat muda sekali. Oleh karena itu Yesuslah yang melanjutkan pekerjaan bapaknya sebagai tukang kayu dan mencukupi kebutuhan keperluan keluarganya karena dia anak yang paling besar. Apa yang membuat perjalanan Tuhan Yesus seperti gambaran yang saya sampaikan tadi, yaitu tentang kerinduan Bapa. Yang membuat Yesus bisa seperti itu cuma satu hal, yaitu dia membangun terus-menerus kesadaran tentang arti kehadiran Bapaknya di dalam hidupnya. Ada beberapa ayat yang bisa kita baca di Lukas pasal 4 ayat 17 sampai ayat 21, dimulai di sana, Roh Tuhan ada padaku. Dan ayat yang ke-21-nya di sana jelas dikatakan, saudaraku yang terkasih, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudaraku yang terkasih, awal tampilnya Yesus setelah dia baptis dan dicobai dia di padang gurun, dan setelah itu dia keluar, dia masuk di bait Allah, dan dia menyatakan firman dari kitab Yesaya ini, Roh Tuhan ada padaku. Perjalanan pelayanan Tuhan Yesus dimulai dari sebuah ikrar bahwa Tuhan ada bersama dengan dia, Bapaknya ada bersama dengan dia. Dimulai perjalanan hidupnya dengan membangun kesadaran tentang arti kehadiran Bapa di dalam hidupnya. Ketika Yesus dibaptis, kata-kata dari surga berkata demikian, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, Bapa di surga sedang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin.
Setiap kita adalah orang-orang yang berkenan. Setiap saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Karena itu beberapa minggu yang lalu saya berkata bahwa saudara dipilih, dipanggil, diselamatkan Tuhan dengan satu tujuan, yaitu supaya setiap saudara dikasihi oleh Tuhan. Amin. Oleh karena itu bangunlah kesadaran bahwa Bapa yang mengasihimu tidak pernah meninggalkan dan membiarkan engkau sendirian. Bangun kesadaran itu, saudaraku yang terkasih. Yang kedua, saudara bisa baca dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. Yesus berkata, apa yang aku perbuat, aku yang kukerjakan, itu semua karena aku melihat Bapa yang mengerjakannya. Ayat ini sekali lagi memberitahukan kepada kita bahwa Yesus di dalam seluruh aktivitas dan kegiatannya, apapun yang mau diperbuat, apapun yang dikerjakannya, saudaraku, dia membangun kesadaran tentang arti kehadiran Bapa di dalam hidupnya. Dia melibatkan Bapa di dalam seluruh aktivitas dan kegiatannya, sehingga keputusannya itu adalah keputusan yang dia terima dari Bapa. Ada amin. Sehingga ketika dia mau melakukan sesuatu pun, saudaraku terkasih, itu oleh karena Bapa yang mau melakukannya melalui dia. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Bapa rindu supaya setiap saudara dan saya juga terus membangun kesadaran tentang kehadiran Bapa dalam hidupmu. Bukan hanya di dalam pergumulan-pergumulan saudara sendiri saja, tapi dalam seluruh aktivitas dan kegiatanmu. Mari bangun dia. Bangun kesadaran bahwa Bapakmu ada bersama dengan kamu. Dia mau tolong kamu. Dia mau bantu kamu. Dia mau ngajari kamu. Dia mau bimbing kamu. Dia mau apa yang kau kerjakan, apa yang kau perbuat, apa yang kau lakukan, itu lahir dari pengenalanmu akan kehadiran Bapa di dalam hidup saudara. Sehingga Yesus berkata kepada kita, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Yang ketiga, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-10. Ini jawaban Tuhan Yesus kepada Thomas. Bapa, kasih tunjuklah Bapa itu kepada kami. Dan Yesus bilang, aku ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam aku. Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Sekali lagi ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia melangkah, dia tidak pernah melupakan sedikit pun tentang arti kehadiran Bapa di dalam hidupnya. Sehingga ketika murid-muridnya tunjukkan Bapa itu kepada kami, dan Yesus bilang begini, kalau engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Itu artinya sekali lagi, Yesus tidak pernah untuk tidak membangun kesadaran tentang kehadiran Bapa di dalam hidupnya. Ayat selanjutnya dalam Yohanes pasal 11 ayat 41, peristiwa tentang Lazarus yang sudah mati beberapa hari dan sudah dikuburkannya. Perhatikan saudaraku yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, apa dikatakan sama-sama kita baca 3-2 ya. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu
karena Engkau telah mendengarkan aku. Saudaraku yang terkasih, dari doa Tuhan ini kita mengetahui bahwa Yesus itu sungguh-sungguh menyadari tentang arti kehadiran Tuhan, kehadiran Bapaknya dalam setiap hari. Sehingga ketika dia ingin melakukan mujizat, saudaraku terkasih, dia tidak perlu melakukan hal-hal yang akrobatik, saudaraku terkasih. Tidak. Dia cuma bilang begini, Bapa, aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Amin. Aku bersyukur, Bapa, karena Engkau telah mendengarkan aku. Saya percaya kalau setiap kita membangun kesadaran tentang arti kehadiran Bapa dalam hidup kita, ketika engkau menghadapi pergumulan dan kesulitan apapun, saudaraku terkasih, engkau berdoa tidak akan merengek-rengek seperti orang, seolah-olah Tuhan itu jauh banget, sehingga kau perlu berteriak-teriak dan kau perlu mencari perhatiannya. Sehingga saudara berpikir, saya perlu sogok Tuhan dengan cara A, B, dan C. Saudaraku, kalau engkau membangun tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupmu setiap hari, saya percaya saudara tidak perlu berdoa merengek-rengek kepada Tuhan. Ada amin. Tapi saudara bisa bilang, ini Bapakku, bersyukur kepadamu, Engkau ada bersama denganku. Masalah ini tidak akan menghancurkanku sebab Engkau bersama dengan aku. Masalah ini aku akan melihat mujizatmu akan kau nyatakan bagiku. Amin. Engkau bisa bilang, saudara, Bapa, aku bersyukur kepadamu, Engkau mendengarkan aku. Maka dalam nama Yesus, jalan atau pintu yang tertutup terbuka. Amin. Kalau kita membangun kesadaran setiap hari tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupmu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada masalah, persoalan, dan kesulitan yang tidak dapat kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Engkau bisa berdoa, mungkin ada bagian tubuhmu yang sakit, atau mungkin ada bagian tubuhmu yang kurang produktif. Engkau bisa menjamahnya di dalam nama Yesus. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Engkau yang membuka kandunganku. Amin. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Engkau yang membuat aku menjadi subur, menjadi kuat. Aku bersyukur kepadamu, Bapa. Ada pertolongan di dalam setiap kesulitanku. Haleluya. Saya percaya, saudaraku, orang yang membangun kesadaran tentang arti kehadiran Bapa dalam hidup, saya mau katakan kepada saudara, doa saudara, kata-kata saudara mengandung kuasa yang mendatangkan mujizat. Nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Bapak, saudara, dan saya. Yang terakhir dari contoh yang dari Tuhan Yesus ini, bahwa Yesus membangkitkan tentang arti kehadiran Bapa dalam hidupnya. Markus 15 ayat yang ke-34, yaitu kata-kata terakhir Tuhan Yesus di kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Hal yang paling mengerikan di dalam kehidupan Tuhan Yesus, hal yang paling mengerikan dalam kehidupan Tuhan Yesus bukan ketika dia dicambuk 40 kurang 1 kali cambukan dengan cambuk yang ujungnya ada mata kail, saudara yang terkasih. Setiap cambukan lengket ke badannya, ditarik, maka tubuh Yesus robek, saudara yang terkasih. Dan saudara bayangkan itu 40 kurang 1 kali cambukan, tubuh Yesus hancur, sangat jelek sekali, saudara yang terkasih. Mukanya bonyok, bibirnya pecah, hidungnya berdarah, matanya, saudaraku, nggak bisa terbuka dengan jelas. Kulit di kepalanya oleh karena mahkota duri robek dan hancur.
Itu bukan hal yang paling mengerikan di dalam hidupnya. Dia bisa lakukan itu karena cintanya kepada saudara, karena sayangnya kepada saudara. Tapi sekali lagi, itu bukan hal yang paling mengerikan dalam kehidupan Tuhan Yesus. Hal yang paling mengerikan dalam kehidupan Yesus adalah ketika di kayu salib, yaitu Bapa memalingkan wajahnya. Bapa meninggalkan, Bapa membiarkan Yesus di kayu salib sendiri. Mengapa? Karena Bapa itu kudus. Yesus di kayu salib penuh dengan dosa, saudara, penuh dengan pelanggaran, penuh dengan kutuk, saudara terkasih. Yesus, saudara terkasih, penuh dengan segala dosa, pelanggaran dan kutuk kita, dan Bapa memalingkan wajahnya. Dan itu adalah hal yang paling mengerikan. Dia berteriak, dia nggak pernah berteriak, saudara yang terkasih, seperti itu. Tapi saat disalib dia bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia bilang, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah hal yang paling mengerikan dalam sejarah kehidupan Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Hal yang paling menakutkan sebenarnya bukanlah masalah, persoalan, kesulitan, kebutuhan yang besar, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Tapi ketakutan yang terbesar sebenarnya adalah kehilangan hadirat Tuhan, kehilangan kesadaran akan arti kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Makanya Daud pernah berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena dia tahu, saudaraku, 1000 hari di tempat lain tanpa kehadiran Bapa itu semua sia-sia. Tapi 1 hari di pelataran Tuhan itu jauh lebih berharga dari 1000 hari tanpa Tuhan yang sia-sia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus atau bagaimana caranya kita melakukannya? Bagaimana cara kita melakukannya? Yaitu membangun kesadaran kehadiran Tuhan di dalam hidup. Yang pertama, yang perlu saudara dan saya harus kerjakan adalah sadarilah atau ingatilah diri kita sendiri, siapa kita di hadapan Bapa, bahwa kita adalah anaknya. Jadi bagaimana kita caranya membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Sadari atau ingati dirimu sendiri setiap hari dan setiap saat, siapa saudara di hadapan Bapa, bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi dan dicintainya. Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12. Dikatakan di sana, semua orang yang menerimanya diberinya hak atau diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setiap saudara dan saya yang hari ini bisa percaya Yesus Tuhan, itu bukan karena kehendakmu, itu bukan karena pilihanmu. Kenapa orang mati tidak mungkin punya pilihan dan kehendak? Karena orang mati, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan jelas berkata, upah dosa adalah maut. Semua manusia telah jatuh dalam dosa, semua manusia telah mati. Sehingga manusia yang rohnya mati tidak akan mungkin bisa punya pilihan untuk percaya, untuk menerima atau menolak Tuhan. Yang membuat saudara bisa percaya adalah ketika roh Tuhan menghidupkan rohmu kembali, sehingga saudara bisa merespon dan menerima
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu Yesus pernah berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi akulah yang memilih engkau. Kejadianmu, pilihanmu dan panggilanmu yang sebagai anak-anak Tuhan itu oleh karena kasih Tuhan yang besar atas hidup saudara dan saya. Oleh karena itu kau disebut dan diberikan hak untuk menjadi anak-anaknya. Jadi setiap orang yang menerimanya diberinya hak atau kuasa supaya menjadi anak Allah. Jadi bagaimana cara membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupnya? Sadari atau ingatilah dirimu setiap hari dan setiap saat bahwa engkaulah anak yang dikasihi oleh Bapakmu. Saudara nanti juga bisa baca itu dalam Roma pasal 14 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Bahwa roh Tuhan itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan? Sadarilah atau kembali ingatilah dirimu sendiri bahwa kita itu mempunyai Bapa yang penuh kasih. Ada amin? Jadi yang pertama, ingati dirimu bahwa dirimu adalah anak-anak dari Bapakmu di surga. Amin. Yang kedua yang harus saudara lakukan, ingatilah bahwa engkau punya Bapa yang penuh kasih. Terima kasih Samuel. Ingatilah dirimu bahwa kita punya Bapa yang penuh dengan kasih, dan kasihnya itu adalah kekal. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Oleh karena apapun Dia mengasihimu, Ibu Lusita, bukan karena apa yang kau perbuat dan kau kerjakan, tapi Dia mengasihimu karena Dia adalah kasih, dan sebagai Allah yang kasih sudah mengambil keputusan untuk kau menjadikan engkau menjadi anaknya. Ada amin. Jadi jangan pernah tanya dan ragukan akan kasih Bapa atas hidupmu, karena Dia Bapa yang mengasihi engkau kapanpun, dimanapun dan apapun. Ketika engkau berseru dan memanggil namanya, Dia selalu ada buat kamu. Dia tidak pernah menolak engkau. Mungkin saudaraku yang terkasih, engkau berbuat salah, engkau berbuat keliru. Oleh kesalahan dan kebodohan itu membuat engkau terjerumus, jatuh, terjerembab. Ketahuilah, ada Bapa yang siap menopang, mengangkat dan memulihkan engkau. Dia bilang begini, ayo anakku bangkit, aku Bapakmu ada buat engkau. Ayo anakku bangkit, aku akan memulihkan engkau. Dia tidak bilang begini, syukuri, itu goblokmu, itu bodohmu dan lain. Itu bukan Bapak kita. Tapi Bapak saudaraku terkasih, Dia akan mengangkat saudara dan memulihkan saudara. Maka firman Tuhan bilang begini, 7 kali orang benar jatuh, dia akan selalu bangkit karena tangan Tuhan menopang. Ada amin. Bapak saudaraku, Bapak kita, Bapak saudara dan Bapak saya adalah Bapak yang sangat mengasihimu, Bapak yang sangat menyintaimu. Dan ketahuilah, Bapa kita tidak pernah menolak engkau dan membiarkan engkau. Saudaraku terkasih, 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 ini bilang begini, inilah kasih itu. Jadi kasih itu apa? Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ada amin. Jadi kasih itu saudaraku bukan bicara tentang kasihmu kepada Allah, tapi kasih itu berbicara tentang kasih Bapa, kasih Allah kepada saudara dan saya. Inilah kasih itu. Jadi kasih itu
Bukan bicara tentang kasihmu kepada Bapa, tapi bicara tentang kasih Bapa kepada anak-anaknya. Banyak hal yang ingin mau saya sampaikan, khususnya bicara tentang Roma pasal 6 ayat 4. Tapi mungkin di lain waktu kesempatan saya akan sampaikan itu, karena ini sudah hampir jam 9. Roma pasal 6 ayat 14. Roma pasal 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan bilang begini, setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan tidak lagi dikuasai oleh dosa. Amin. Yakin? Jangan amin itu karena amin-amin saja, amin karena paham. Saya mau bilang bahwa setiap saudara dan saya yang percaya Yesus adalah Tuhan, saudara tidak lagi di bawah dikuasai oleh dosa. Pak, gimana itu Pak? Kok bilang gak dikuasai dosa? Pan kita masih mungkin bisa berbuat salah dan keliru, iya Pak ya? Kan artinya berarti dosa masih menguasai kita, kan gitu toh? Saudaraku yang terkasih, ayat ini saya akan bongkar buat saudara. Dan ayat ini ya dan amin. Dan saya mau katakan bahwa setiap orang benar, setiap orang percaya kepada Yesus tidak lagi dikuasai oleh dosa. Bagaimana itu Pak? Saudaraku terkasih, lain kesempatan atau minggu besok saya akan jelaskan ayat ini. Kenapa dikatakan bahwa setiap orang percaya tidak dikuasai oleh dosa. Bahan buktinya seringkali kita melihat kita masih tetap melakukan kesalahan, juga seringkali kita gagal dan lain sebagainya. Tapi kenapa dibilang tidak dikuasai oleh dosa? Minggu besok Bapak akan jelaskan ayat ini, sehingga setiap saudara dan saya tidak lagi terintimidasi oleh tipu muslihat iblis. Oleh karena apa bisa? Karena ketidaktahuan kita akan kebenaran. Dan besok minggu Bapak akan bahas dan kupas ayat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita angkat satu pujian, bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Kuragukan kasih-Mu, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bersamamu Bapa.
anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku, anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Biarkan musik dengan lembut, naikkan rapnya saja. Setiap saudara dan saya, ambillah waktu yang teduh bersama-sama dengan Bapakmu. Dia ada bersama dengan engkau saat ini. Dia ada di samping, Dia ada di depanmu, dan Dia sedang berkata, ini aku anak, ini aku Bapakmu anakku. Dia sedang memperkatakan dan memperdengarkan suaranya kepadamu, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan engkau, karena engkau adalah pribadi yang sangat dikasihi dan dicintai. Apapun keadaanmu saat ini, mungkin engkau berkata, aku penuh dengan kelemahan dan kekurangan, tapi Bapamu berkata, kelemahan dan kekuranganmu itu tidak dapat menghalangi dan membatasi kasihku kepadamu. Karena sekali untuk selamanya, aku adalah Bapamu dan engkau adalah anakku. Kerinduanku bagimu, engkau baik-baik saja. Kerinduanku bagimu, engkau hidup dalam berkemenangan, engkau sehat, engkau berhasil, berkemenangan, dan berbahagia anakku, sebab aku ada bersama dengan engkau. Kalau hari ini engkau berkata, aku telah jatuh Bapa, Dia berkata, bangkit anakku, aku menopang engkau. Mungkin engkau berkata, aku lemah. Bapa bilang, aku ada sumber kekuatanmu. Mungkin engkau berkata, aku sakit Bapa. Ada anggota-anggota bagian tubuhku yang mungkin sudah lemah dan rusak. Bapa bilang, aku yang menjadikannya. Dan aku mau engkau pulih dan engkau sehat dan engkau sembuh. Mungkin engkau berkata, di depanku jalan gelap, buntu dan tertutup. Bapa berkata, aku bersama dengan engkau. Setiap pintu-pintu dan palang-palang yang tertutup di depanmu terbuka, 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 terbuka. Aku Bapa bagi engkau. Aku selalu ada bagimu. Mari anakku, jangan kau pernah lupakan bahwa aku ada selalu bersama dengan engkau. Di dalam setiap musim hidupmu, aku ada bersamamu. Ya Rabas. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya teguhkan hati
bagiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, amin, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih, Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang membawa kami terus mengalami dan menikmati kehadiran Bapa di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala atas kebenaran firman-Nya yang sungguh-sungguh sangat memberkati saya secara pribadi. Saya yakin saudara semua juga merasa diberkati saat pagi hari ini. Mari bangun kembali kesadaran bahwa Allah ada di dalam kehidupan kita dalam segala perkara. Pengumuman untuk ibadah seminggu ke depan, pada hari Selasa ada komsel di pos masing-masing jam 7. Mulai ada yang komsel offline, ada juga yang online, tapi ada tetap berjalan jam 7 malam di hari Selasa. Kemudian hari Kamis adalah latihan tim profetik di tempat ini jam 4 sore, dan kemudian hari Minggu ada ibadah raya kembali di tempat ini jam 8 pagi. Pengumuman tambahan adalah bahwa sebentar lagi bulan Desember dan kita tetap akan merayakan Natal. Tadi ada masukan dari Bapak Gembala bahwa kita akan merayakan perayaan Natal intern saja, jadi hanya jemaat metro. Kita ambil waktunya tanggal 20 Desember, soal jam dan itu nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut. Untuk ke tanggal 20 Desember, jam waktunya masih nanti akan kita bicarakan waktu tepatnya, kita mau ambil pagi atau kita ambil sore hari, biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Mari dukung di dalam doa biar semuanya berjalan untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kita akan berikan korban syukur kita satukan hati kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami bagi-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, karena kasih setia-Mu, karena kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, dan senantiasa memberkati kehidupan kami dalam segala aspek kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan dan perbuat, Allah telah buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan memberikan korban syukur kami. Hati kami melimpah dengan sukacita oleh karena perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Kami memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Segala
kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita akan mengakhiri ibadah kita tundukkan kepala kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, puja dan puji bagi Bapa di surga dalam nama Yesus yang sudah hadir memberkati ibadah ini. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami terus berdoa bagi bangsa, bagi negara, dan juga bagi kota kami. Kami lepaskan berkat-Mu, damai sejahtera-Mu memerintah atasnya dalam dan demi nama Yesus. Dan kami juga berdoa lingkungan di gereja di mana kami beribadah. Tuhan berkati Taman Palem, Tuhan berkati Ibu Cencen, berkati semua orang-orang yang kerja bersama-sama dengan dia dan juga lingkungan yang di sekitarnya. Dan juga Tuhan memberkati seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Sebentar kami mau pulang, kami mohonkan berkat-Mu. Mari Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masuk-Mu. Tuhanlah membuat engkau berhasil dan beruntung dalam segala usaha pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencanamu ke depan. Tuhanlah menjauhkan dan melepaskan engkau dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal itu terus memerintah atas hati dan pikiranmu. Darahnya yang kudus menutup bungkuk dan melindungi engkau serta para malaikat Tuhan berkemar sekelilingmu, menjagai, mengawali, bahkan turut membantu dan melayani engkau. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.